Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman mahasiswa peserta mata kuliah komunikasi dan media. Di pertemuan ini, topiknya yang akan kita bahas adalah peran dan efek komunikasi massa. Ya, mengapa kita perlu membahas atau mempelajari tentang efek komunikasi massa? Karena nanti Anda sebagai seorang desainer akan banyak membuat media, di mana desain media yang Anda buat atau kreasikan itu nanti tentunya akan melibatkan media massa. Media massa itu seperti apa contohnya? Melibatkan televisi, saluran media seperti koran, majalah, kemudian bisa dengan kanal YouTube, sosial media, dan sebagainya. Jadi media massa sangat erat kaitannya dengan para desainer karena untuk mempublish desain visual mereka. Nah, untuk itu Anda mulai sekarang harus belajar bagaimana komunikasi massa. Apa itu? Seperti apa media massa itu bekerja? Dan harus mengetahui peran dan efek-efek yang dapat ditimbulkan oleh media massa supaya hasil akhirnya nanti ada kehati-hatian dari mahasiswa dalam merancang visualnya. Baik, apakah ini disebut dengan komunikasi massa? Apakah harus ada banyak massa atau masyarakat yang hadir ketika Anda berpidato, kemudian disaksikan oleh banyak orang seperti ini? Apakah ini yang disebut dengan media massa atau komunikasi massa? Ya, jawabannya adalah bukan. Jadi, ketika orang berpidato di depan publik atau masyarakat dengan jumlah tertentu, baik itu sedikit atau banyak ya, itu bukan dimaksud atau bukan disebut dengan komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu ya artinya adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Jadi syaratnya supaya komunikasi tersebut disebut dengan komunikasi massa harus ada media massa yang meliput atau komunikasi tersebut disalurkan ya lewat media massa seperti televisi, koran dan sebagainya. Nah, itu baru disebut dengan komunikasi massa. Media menjalankan peranan dalam kehidupan sosial dengan melakukan hal-hal berikut ya. Yang pertama, media massa itu menyebar informasi yang objektif dan edukatif. Kemudian yang kedua, melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Nah, ini adalah peranan ya, esensi peranan dari media massa dalam melakukan publikasi melalui saluran medianya. Prinsipnya seperti ini. Tapi apakah sekarang hal-hal tersebut apakah masih dijalankan oleh para pemegang media massa tersebut? Ya, kita harus bisa mengkritisi hal ini. Nah, terdapat 3 dimensi efek komunikasi massa ya, yaitu efek kognitif, afektif, dan konatif. Jadi maksudnya di sini adalah segala macam pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa itu ya, itu berpengaruh atau berdampak kepada 3 faktor ini, yaitu efek kognitif masyarakat, efek afektif masyarakat, dan efek konatif. Ya, kita bahas satu persatu. Efek kognitif itu meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan pengetahuan yang bertambah. Jadi di tingkat kognitif atau wawasan masyarakat dengan menonton acara tertentu atau program televisi tertentu atau berita dari koran ya, itu dapat mengubah atau berdampak efek kognitif terhadap masyarakat tersebut. Nah, yang kemudian yang kedua ada efek afektif, yaitu berhubungan dengan emosi,
perasaan, dan attitude atau sikap, ya. Jadi tingkatannya lebih tinggi dibandingkan efek kognitif. Kemudian efek yang lebih dalam lagi berdampak kepada efek konatif, yaitu berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Kita bahas lebih dalam lagi tiap-tiap efek tersebut ya. Ini efek kognitif. Nah, adalah akibat yang timbul dari diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya ya. Jadi dalam efek kognitif ini membahas tentang bagaimana sih media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari suatu informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Dan melalui saluran media massa ini, baik itu televisi, radio, YouTube, dan sebagainya, itu seseorang dapat memperoleh informasi tentang benda, tentang orang, ataupun tentang tempat yang belum pernah dikunjungi secara langsung. Nah, jadi dampak efek kognitif ini ya terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui atau dipahami atau dipersepsi oleh khalayak. Nah, dampak ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan informasi. Ya, contohnya seperti ini. Program My Trip My Adventure (MTMA) ini sangat populer sampai sekarang. Program ini bertahan yang ditayangkan di Trans TV. Nah, program ini populer kenapa? Karena di sini masyarakat Indonesia diajak menjelajah ya, secara tampilan visual diajak menjelajah oleh para hostnya itu ke tempat atau destinasi wisata di Indonesia yang sangat indah yang belum pernah dikunjungi oleh kebanyakan masyarakat. Nah, dengan masyarakat menonton acara ini ya, yang sebelumnya tidak tahu ada destinasi wisata yang begitu indah di pulau-pulau terpencil Indonesia, akhirnya tahu gitu. Akhirnya tahu dan menambah wawasan atau informasi khalayak terhadap destinasi wisata yang ada di Indonesia. Kemudian efek yang kedua yaitu efek afektif ya. Nah, efek ini memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan efek kognitif tadi ya. Nah, khalayak lebih dari sekedar tahu informasi dari media massa. Nah, khalayak diharapkan dapat merasakan. Jadi bukan hanya tahu tapi juga merasakan ya dari tayangan yang dia lihat. Jadi masyarakat itu bisa menyaksikan tayang di media massa, setelah melihat program tertentu itu dapat merasakan haru, iba, sedih, marah, kecewa, dan lain-lain ya. Dampak afektif ini timbul bila terjadi perubahan pada apa yang dirasakan, seperti perasaan senang atau perasaan malah justru membenci sesuatu akibat dari menonton tayangan di media massa tersebut. Nah, contohnya ya, kita lihat ada beberapa program TV yang bisa membuat rasa iba atau sedih atau simpati dan empati khalayak setelah melihat program acara. Salah satunya acara bedah rumah yang dulu di RCTI dengan hostnya Nita Listi gitu ya. Nah, jadi di program ini bisa berdampak efek afektifnya ya. Jadi masyarakat ikut merasa sedih, ikut merasa terharu dengan kondisi rumah sebelum dibedah ya, itu kan ditayangkan bagaimana situasinya, biasanya rumahnya kondisinya ya tidak layak untuk ditinggali, kemudian dari kalangan masyarakat ekonomi bawah gitu ya, kemudian datanglah bantuan dari program ini bedah rumah. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, rumah tersebut dibedah, direnovasi menjadi hunian yang layak huni seperti gambar yang di bawah itu. Nah, dengan melihat tayangan ini ya, baik host maupun audiens itu akan ikut terbawa suasana. Nah, kalau sudah ikut terbawa suasana seperti ini ya bisa menangis, merasakan iba. Nah, ini berarti tayangan media massa ini sudah berdampak afektif
ya, afektifnya. Jadi efeknya sudah sampai kepada efek afektif, seperti itu. Kemudian contoh lain, ini program Jika Aku Menjadi, populer di tahun sekitar 2010-an ya. Ini acara yang sangat bagus karena kalau di metodologi riset ini adalah salah satu riset yang observasi langsung gitu ya, merasakan langsung di mana hostnya ini tinggal bersama para para penerima bantuan gitu ya. Jadi di sini hostnya itu, ini ceweknya ini host, kemudian dia akan berperan menjadi petani atau menjadi peternak, dan dia tinggal selama beberapa hari, tidur, makan, dan ikut membantu pekerjaan talent yang ada di sini. Seperti itu. Jadi si host ini atau pembawa acaranya benar-benar merasakan bagaimana penderitaan, kesusahan, atau kehidupan sehari-hari dari para talent ini tadi. Nah, kemudian kalau ini sinetron yang populer di kalangan remaja, di SCTV dulu ada Ganteng-Ganteng Serigala atau GGS ya. Kemudian ada serial Korea, drama Korea. Nah, ini dengan menonton acara ini apa efek afektifnya ya? Seseorang atau remaja itu bisa jadi perasaannya menjadi senang atau bahkan membenci seseorang dan sebagainya. Nah, jadi ini sudah membawa dampak afektif ya. Contoh lain, film horor ya, dampak afektifnya itu membuat seram gitu ya, membuat takut gitu. Ketika menonton film The Ring misalnya dan film horor lainnya. Terus dampak emosi, marah ketika melihat informasi seperti ini ya, beberapa waktu lalu kasus Novanto di rumah sakit ya, orang itu tidak menjadi iba, tapi justru beberapa orang malah menjadi marah ya, emosi melihat berita ini karena waktu itu diberitakan yang kasus menimpa dia, tapi tidak lama kemudian dia dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan, dan masyarakat pun banyak yang menduga ini adalah settingan dan sebagainya. Terlepas dari itu benar atau tidak, yang jelas di sini saya ingin menyampaikan bahwa berita yang ada di media massa ini, di koran ini, Jawa Pos, itu dapat menimbulkan efek marah ya. Maka efek marah ini, perasaan marah yang ada di masyarakat ini adalah salah satu contoh dari efek afektif. Terus ini demo, berita demo ya, di berita online tentang demo revisi UU KPK. Terus kemudian yang barusan terjadi juga demo tentang Omnibus Law ya. Nah, efek apa yang dirasakan oleh audiens atau khalayak ketika membaca berita-berita seperti ini? Film ya. Lewat film, efek afektif itu juga bisa berdampak ya, lewat film Joker. Selesai kita melihat film ini, apa yang Anda rasakan? Oke, dari dua efek yang tadi sudah dijelaskan, kita beralih ke efek yang ketiga, yaitu efek behavioral. Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi lagi dari efek afektif ya. Jadi tingkatannya yang pertama tadi efek kognitif, kemudian meningkat lagi efek afektif, meningkat lagi efek behavioral. Jadi dampaknya itu bisa mengubah perilaku khalayak setelah melihat berita di media massa atau melihat tontonan di media massa ya. Jadi tindakannya itu berubah
membawa perubahan perilaku ya kepada masyarakat ya. Nah, contohnya ini. Lagi bocah tewas akibat smackdown. Ini berita yang sudah lama sebenarnya ya, tapi ini bisa dijadikan contoh bahwa dampak berita yang ada di media massa itu bisa mengubah perilaku atau membawa efek behavioral kepada masyarakat. Jadi ini adalah ada seorang anak yang tewas akibat di smackdown oleh temannya. Temannya ini ya melakukan smackdown sampai temannya ini meninggal itu akibat dari menonton acara smackdown yang ditayangkan di salah satu televisi. Nah, jadi acara smackdown itu acara gulat itu untuk dewasa, tapi di sana memang harus ada pendampingan orang tua. Tidak semua umur bisa menyaksikan program ini. Tapi nyatanya anak-anak juga melihat program tayangan ini, sehingga akibatnya apa? Karena tidak didampingi, si anak mempraktekkan apa yang dilihat. Children see, children do. Nah, kalau ini YouTuber Tasya Farasya, jadi makeup influencer gitu ya, beauty vlogger, beauty influencer. Jadi make up di kalangan remaja atau wanita muda itu menjadi sangat populer setelah kedatangannya dia, Tasya Farasya. Ya, sebelumnya juga populer, tapi dengan adanya tayangan dari Tasya Farasya, kemudian dia secara popularity itu bagus ya, popularitasnya bagus, sehingga cewek-cewek yang sekarang itu bermake up gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin mahasiswi itu jarang bermake up, mungkin dengan adanya tayangan video vlogger, YouTuber, influencer, beauty influencer yang marak di kanal YouTube atau sosial media, jadi menjadikan perilaku mahasiswi sekarang itu juga berdandan ketika mau pergi ke kampus, ketika pergi keluar, itu jadinya dandan gitu ya, dan sebagainya. Jadi bisa mengubah perilaku masyarakat dengan tayangan di media massa ini. Ya, ini berita-berita tentang perubahan perilaku pada masyarakat akibat dari tayangan ini di media massa. Generasi milenial suka berdandan, industri kosmetik positif. Ya, profesi makeup artist jadi buruan milenial. Jadi sekarang makeup artist juga profesinya sangat digemari ya, MUA itu di kalangan remaja atau di kalangan tren milenial gitu. Berita ini, 13 artis terkenal ini pilih jalan hijrah dan mu'alaf. Ada yang tatoan hingga mantan pengguna narkoba. Ya, dengan adanya banyaknya pemberitaan di media tentang artis yang hijrah pun berdampak kepada audiens yang melihatnya. Audiens pun yang dulunya penggemar para artis ini akhirnya pun bisa jadi ikut hijrah karena mengikuti jalan yang ditempuh oleh artis idolanya. Ya. Nah, ini dampak behavioral pada tren hijab dari masa ke masa. Kalau zaman dulu model hijab itu hanya selendang atau pasmina panjang itu kemudian disibakkan ke dada seperti ini. Jadi leher dan sedikit rambut itu masih terlihat. Kemudian berkembang di sekolah-sekolah ya. Kalau dulu era reformasi, era orde baru, orde lama itu belum populer ya, atau tidak diperkenankan siswa itu berhijab. Tapi lama-lama boleh berhijab, tapi seperti ini hijabnya ya. Atasnya pakai hijab, tapi tetap pakai rok pendek seperti itu. Kemudian bertambah zaman semakin kesini, semakin berkembang, hijab di era reformasi akhirnya bisa diterima dan diperbolehkan oleh pemerintah untuk digunakan di sekolah maupun di instansi pemerintah, baik itu swasta maupun negeri.
Dan sekarang pun hijab itu sudah sangat populer dengan beragam variasi pemakaian, kemudian banyak artis juga yang menggunakan hijab sehingga mengubah perilaku masyarakat untuk memakai hijab dengan berbagai variasi model atau gaya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek-aspek kekuasaan di balik media massa. Ya, media itu bersifat bebas dan independen karena untuk mendukung demokrasi kehidupan bernegara. Nah, pertanyaannya adalah media massa ini dikuasai oleh siapa sih? Apakah pemerintah, ataukah pemilik modal, ataukah pemegang dana? Nah, kekuasaan pemerintah, ya, pers yang bebas akan mengancam kekuasaan pemerintah karena cenderung mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, ya. Jadi sebenarnya negara itu memiliki hak untuk campur tangan atau membatasi pengoperasian media, sarana penyensoran, lewat lembaga sensor film atau LSF, subsidi, dan pengendalian langsung terhadap media. Nah, pola media pembangunan yang menjadikan pers sebagai instrumen politik pemerintah yang berkuasa itu lazim diberlakukan di negara-negara sedang berkembang yang menerapkan sensor serta pengendalian pemberitaan secara ketat. Nah, sehingga berita yang muncul pun sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan. Nah, implikasinya berita yang mengungkap tentang kegagalan penguasa dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik itu tidak akan muncul. Seperti itu. Jadi memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Ya. Dan ini memang sudah terjadi di era Orde Lama, ya. Dulu ketika zaman Orde Lama, media massa di bawah Kementerian Perhubungan, Kementerian Penerangan itu sangat terbatas, ya. Dulu ibaratnya itu ada istilah yang mengatakan bahwa media massa itu adalah corong dari pemerintah. Jadi semua berita itu dikontrol oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Jadi apapun media, tampilan, tayangan, program, semuanya itu diatur atau dikontrol sangat ketat oleh pemerintah pusat di bawah komando Kementerian Penerangan waktu itu, ya. Sehingga media satu-satunya televisi yang populer dan dilihat oleh masyarakat waktu itu kan televisi Republik Indonesia atau TVRI gitu, ya. Dan televisi swasta pada zaman dahulu juga sangat terbatas jumlahnya. Nah, jika para pemegang kekuasaan dapat mengontrol kebebasan media komunikasi massa, maka bahayanya apa? Bahayanya adalah berita yang muncul pun sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, ya. Jadi berita-berita yang tayang itu yang sesuai dengan apa yang dimau oleh pemerintahnya, seperti itu. Nah, ini ada ilustrasi karikatur, ya, sebuah kebebasan pers yang terbelenggu sebenarnya. Dikatakan bebas, oke, Anda bisa bebas, demokrasi gitu, ya, independen, tapi pada kenyataannya banyak negara yang ini diilustrasikan, ini berbagai negara, Filipina, Turki, Venezuela, Rusia, Serbia, Bolivia, Polandia gitu, ya. Itu masing-masing pemimpin negaranya sambil naik di atas seekor serigala. Jadi seolah-olah itu mengancam gitu, ya. Dari tanda penanda ini ilmu semiotika kita bisa mempersepsikan atau menginterpretasikan bahwa kebebasan pers itu sebenarnya terbelenggu atau terancam di bawah tekanan para para penguasa pemerintah. Dilihat di situ semuanya naik di atas serigala, tapi ada satu orang, Anda tahu, ya, dari
penampilan fisiknya itu siapa, itu yang seolah-olah memantau dengan gestur tubuhnya yang seperti ini. Nah, yang kedua, kekuasaan pemilik modal. Nah, gejala umum tindakan menguasai pemberitaan dengan memanfaatkan kelemahan kepemilikan media dan praktisi media dalam hal finansial sehingga pemilik modal dapat menitipkan berbagai berita yang dikehendaki oleh para pengusaha. Siapa sih para pemilik modal itu? Ya, para pemilik modal yang bekerja sama, yang mensupport ini, yang memiliki stasiun televisi tersebut, ya, para pemilik media, pemilik televisi, pemilik koran tersebut itu siapa? Itu yang disebut dengan para pemilik modal. Nah, mereka menggunakan media ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ya. Kita harus mewaspadai ini. Dan di berbagai media lokal yang tidak didukung oleh fondasi keuangan yang memadai. Ya, mereka akan terjebak dalam aneka kontrak halaman, kontrak berita, dan berbagai hal yang melemahkan independensi maupun transparansi pemberitaan yang berpihak kepada publik. Jadi sangat bahaya sekali ketika pemilik televisi itu tidak memiliki modal yang kuat untuk menjalankan bisnis televisinya. Karena jika itu terjadi, maka dia akan mencari modal dari sumber yang lain, dari rekannya yang lain. Nah, kalau sudah begitu, ya bisa diprediksikan, ya, nggak ada yang gratis kan di dunia ini. Ya, saya sudah support dana di televisi kamu, maka saya pun pastinya ada konflik kepentingan di sini, ya. Jadi ada konflik kepentingan, ada titipan-titipan, ya. Jadi bisa berupa kamu sorot berita-berita positif tentang saya, tentang partai saya dan sebagainya. Bisa seperti itu, ya. Hal itu sangat bisa terjadi. Nah, contoh kasusnya, ya, betapa media massa ini bisa berdampak kepada halayak, ya. Jadi media massa mampu menggeser makna pahlawan, arti kata pahlawan. Ya, kalau makna pahlawan pada zaman dahulu, ya, secara hakikatnya sih sebenarnya makna pahlawan zaman dahulu maupun sekarang itu sama, yaitu melakukan kebaktian, berbakti, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, namun tantangan pahlawan dulu dan sekarang itu berbeda, ya kan? Kalau dulu yang disebut pahlawan adalah orang yang berani mengangkat senjata, berperang secara fisik untuk menumpas penjajah atau musuh Indonesia. Nah, tapi sekarang makna pahlawan itu bergeser, bukan lagi melawan penjajah atau musuh dengan mengangkat senjata dan berperang secara fisik, tapi yang sekarang di era proxy war, gitu ya, apa tantangannya itu menjadi berbeda. Jadi makna pahlawan di sini itu sudah berbeda. Bahkan saya atau Anda pun bisa sekarang itu, di zaman sekarang, bisa disebut sebagai pahlawan, ya, tapi dengan cara yang lain. Bukan lagi dengan mengangkat senjata secara fisik, tapi dengan cinta tanah air, ya, kemudian rela berkorban, kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan pribadi kita, kehidupan sosial kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian kita punya kemampuan kesiapan fisik dan psikis, ya. Jadi dengan kita berkarya dan karya tersebut bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain di sekitar kita, itu menjadi makna pahlawan di era sekarang. Seperti itu. Itu salah satu contoh kasus bagaimana media massa mampu menggeser makna pahlawan dari arti makna yang dulu menjadi arti makna yang sekarang, seperti itu. Baik, sudah selesai topik pesan dan efek komunikasi massa. Sampai jumpa di topik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.